Welcome to Online Kids Service. Are you ready to praise and worship God? Prepare your Bible. Prepare your notebook and pencil. Prepare your tools to do our activity. Sit nicely and pay attention on your screen. Shalom adik-adik. Shalom Kak Yana. Shalom Kak Tian. Gimana Senang kabarnya sekali. nih? Iya, happy ya Kak. Puji Tuhan Kak Tian baik. Kak Yana apa kabar? Luar biasa juga. Adik-adik di rumah juga pastinya sehat ya. Senang sekali Kak Tian sampai hari ini masih boleh melayani. Iya Kak Yohana juga, dan gak kerasa Tuhan sudah sertai kita dari awal tahun 2020 ini sampai ini udah Desember loh Kak, minggu sudah yang minggu kedua. yang kedua. Gak terasa ya adik-adik ya, waktu berjalan begitu cepat. Dan kita merasakan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kasih kita. Tuhan begitu besar dalam hidup Betul, kita. kasih setianya sungguh Luar nikmat biasa. dan luar biasa. Manis dan indah ya Kak ya. Betul. Sebelum Oke. kita memuji Tuhan hari ini, kita mau doa dulu ya Kak Yana. Iya, oke. Yuk, Kak Yana yang pimpin. Siap Kak Tian. Oke adik-adik di rumah, mari lipat tangan kalian. Kita tutup mata, kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru, Tuhan yang beri buat kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan sampai hari ini Tuhan, kami boleh lihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang nyata Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang penuh syukur dan kami siap untuk memuji Engkau. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. Oke adik-adik yang siap memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri yuk. Oke, let's sing. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus Lebih tinggi. lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Lebih apa adik-adik? Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Love of Jesus. Love of Jesus, sweet and wonderful. Love of Jesus, sweet and wonderful. Love of Jesus, sweet and wonderful. Oh oh, wonderful love. It's higher. It's higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh oh, wonderful love. Yeay, kasihnya luar biasa atas hidup kita. Iya betul Kak Tian, dan sangat dalam kasih. Benar banget Kak Yo. Kita mau pujikan lagu ini Kak Yo dengan sukacita lagi adik-adik. Tetap semangat ya. Tidak pernah terselami kasih Allah dalam hidup Yes. kita. Sungguh besar Kak Tian, sampai dia mau lahir ke dunia loh. Benar banget. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Mari kita puji Tuhan adik-adik. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh oh, Sekali lagi. na 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 na. Katakan lagi, betapa dalamnya kasih Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Katakan apa? Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Sorak-sorai buat Tuhan kita adik-adik. Haleluya. Haleluya. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan kok Allah yang baik Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya,
mengasihi Kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus. Thank you, Jesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Syukur, syukur, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat pengampunanmu Makasih Tuhan. yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Kau selalu menerima hidup kami, Kau selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, Yes. telinga kami, Yes, biarlah we open menjadi our heart, tanah yang Jesus. paling subur, sehingga setiap firman yang ditaburkan itu boleh tertanam, berakar, Yes, bertumbuh Lord dan Jesus. berbuah di dalam kehidupan Amin. kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu boleh dimuliakan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, kami berdoa untuk kakak pembina yang akan menyampaikannya kebenaran firman-Mu. Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah duduk tenang, duduk manis untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Jangan kemana-mana adik-adik. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Ketemu lagi sama Kak Yani ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik sudah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan? Ayo duduk yang manis. Kita dengar-dengaran firman Tuhan, fokus sama Tuhan. Nggak boleh main-main, nggak boleh ngomong sendiri. Dengerin cerita Kak Yani ya. Cerita Kak Yani dalam minggu ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Coba dibuka adik-adik di rumah, dibaca ya. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24 ini menceritakan tentang ada seorang bapak yang memiliki 2 anak, yaitu si bungsu dan si sulung adik-adik. Bapak ini sangat kaya sekali adik-adik. Dia memiliki lembu yang banyak dan pekerja upahan yang sangat banyak juga di rumahnya adik-adik. Tetapi adik-adik pada suatu hari adik-adik datanglah si bungsu kepada bapaknya. Dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah harta milik kita yang menjadi bagianku." Dan apa yang dilakukan bapak dari si bungsu ini adik-adik? Ada yang tahu enggak? Iya, bapak ini sangat mengasihi anaknya. Karena dia sangat mengasihi, dia memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Dia memberikan harta yang diminta oleh si bungsu itu adik-adik. Dan setelah diberikan semua harta yang diminta, beberapa hari pergilah si bungsu itu adik-adik ke negeri yang jauh. Dia memboroskan semua hartanya dengan hidup berfoya-foya adik-adik. Tanpa dia sadari, setelah apa yang dia lakukan adik-adik, datanglah bencana kelaparan di negeri itu. Si bungsu, dia tidak punya apa-apa adik-adik. Wah, kasihan sekali adik-adik. Jadi kita nggak boleh boros-boros ya adik-adik, kita harus hemat. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Seperti yang dilakukan oleh si bungsu ini. Dia memboroskan semua hartanya. Dia berfoya-foya. Dan sampai habislah dia bangkrut dan melarat adik-adik. Dia tidak punya harta sedikit pun. Bahkan untuk makan pun dia tidak bisa. Akhirnya karena dia tidak punya uang, dia ingin pergi bekerja. Dia mencari pekerjaan di negeri itu adik-adik. Dia pergi kepada seorang majikan. Di situ dia minta pekerjaan. Dan diberikan sebuah pekerjaan oleh majikannya itu. Apa ayo pekerjaannya? Ada yang tahu?
Wah, pasti ada yang tahu. Pasti cerita ini kan pernah diceritakan. Iya, si bungsu adik-adik, dia bekerja di ladang. Di ladang itu dia bertugas menjaga babi. Ada yang tahu binatang babi? Ya, seperti ini. Ini babinya. Adik-adik tahu kan? Babi ini adik-adik binatang yang sangat jorok di dunia. Dia sukanya di tempat-tempat yang kotor adik-adik. Nah, tugas si bungsu itu menjaga babi ini adik-adik. Setelah dia menjaga adik-adik, laparlah dia. Dia belum makan. Waduh, di situ adik-adik dia melihat ada ampas makanan babi. Dan dia berpikir dia ingin memakan ampas itu karena dia sudah lapar sekali. Dia tidak bisa menahan, tapi tidak ada satupun yang memberikan kepada si bungsu ini adik-adik. Dan bersedihlah dia. Di situ adik-adik, dia teringat akan rumah bapaknya. Di sana banyak pekerja upahan bapaknya yang berlimpah makanan. Dan dia tersadar adik-adik kalau dia sudah berdosa kepada orang tuanya, kepada bapaknya, terhadap apa yang dilakukannya. Karena dia sudah melakukan hal yang tidak baik, memboroskan semua hartanya itu adik-adik. Akhirnya dia teringat dan dia berniat untuk kembali pulang. Dan dia memutuskan untuk pulang adik-adik. Dia kembali ke negeri yang ditinggali oleh orang tuanya, si bungsu ini. Tampak dari jauh adik-adik. Terlihatlah bapaknya juga sedang menunggu di depan rumahnya. Dari jauh ternyata bapaknya sudah melihat adik-adik bahwa ada si bungsu yang akan datang adik-adik. Di situ begitu besar kerinduan dari bapak si bungsu ini. Dia rindu kepada anaknya. Dia berlari adik-adik. Dia mengejar si bungsu, dia merangkul si bungsu, dia memeluk si bungsu, dia mencium si bungsu. Wah, orang tuanya sangat rindu sekali adik-adik. Betapa besar cinta orang tua kepada anaknya di situ adik-adik. Dari gambaran bapak ini kita melihat betapa besar cinta orang tua terhadap anaknya itu. Apapun yang dilakukannya, cintanya sangat besar adik-adik. Akhirnya adik-adik setelah berjumpa dengan bapaknya, si bungsu ini minta maaf adik-adik. Si bungsu ini sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar adik-adik. Dia merendahkan diri, dia memohon ampun, dan dia berkata kepada bapaknya, "Bapa, aku sangat berdosa kepada engkau." Dan apa yang dilakukan bapaknya? Dia tidak menyalahkan si bungsu adik-adik. Dia mengampuni si bungsu. Bahkan bapaknya itu menyuruh orang-orang upahannya di rumah itu untuk mengambilkan jubah yang terbaik. Dan mengenakan cincin dan mengenakan kasut di kakinya. Dia disambut begitu gembira oleh bapak itu dan mengadakan pesta adik-adik. Wah, di situ adik-adik kita melihat kasih yang begitu besar orang tua kepada anaknya. Di situ kalau kita memiliki kesalahan, kita harus merendahkan hati adik-adik. Kita harus memohon ampun kepada orang tua kita. Karena orang tua kita nggak mungkin nggak memaafkan kita. Orang tua kita sangat menyayangi kita. Seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita juga adik-adik yang rela mati di kayu salib buat kita. Dia untuk menebus dosa kita adik-adik. Jadi siapa ayo yang di rumah suka gondok-gondok kalau ditegur orang tuanya? Ada? Suka malah ngambek, marah-marah.
Ya, kadang adik-adik sendiri yang nggak denger-dengeran saat mama papa ngasih tahu. Nah, di situ adik-adik coba dipikir lagi. Bener nggak yang adik-adik lakukan? Jangan marah-marah, jangan gondok-gondok ya. Jadi kita harus merendahkan hati kita untuk mau meminta maaf pada orang tua kita. Karena apa yang dilakukan orang tua kita itu pasti yang terbaik. Orang tua kita nggak mau kita berbuat yang tidak baik. Karena itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang tidak baik juga adik-adik. Jadi kita akan melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi sebelum kita melakukan kesalahan, pastinya orang tua kita lebih tahu lebih dulu. Iya, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih orang tua, kasih Allah kepada kita. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang rendah hati, yang mau meminta maaf yang apa yang telah kita lakukan adik-adik. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa, kita meminta Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita, memberikan kasih-Nya agar kita menjadi anak yang rendah hati. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih Allah sungguh besar buat setiap kami. Terima kasih untuk orang tua kami yang sangat menyayangi kami Tuhan. Biarlah Tuhan turunkan kasih-Mu kepada adik-adik kami, kepada kami Tuhan. Untuk kami lebih mengasihi, untuk kami lebih memiliki kerendahan hati. Dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati Papa Mama Tuhan yang Engkau berikan buat kami untuk mendampingi kami Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usahanya, berkati dalam mendidik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjadi anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, adik-adik, ayat hafalan minggu ini ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Sama-sama ya, tirukan kakak ya. Aku mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Iya, aku mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya adik-adik, hari ini kita ada misi di minggu ini adik-adik, di minggu kedua. Misi ini kita akan melakukan tindakan kasih kepada sesama. Contohnya adik-adik bisa memberikan sesuatu kepada teman, orang lain, atau juga bisa membantu temannya belajar atau apalah. Adik-adik bisa melakukan itu, adik-adik foto atau di video dan kirim ke kakak pembina. Jangan lupa dilakukan ya.